Baik, terima kasih Ibu Iren. Semangat pagi sahabat Daihatsu di seluruh Indonesia. Ketemu lagi bersama saya Nen Rahmana. Hari ini di hari kedua, kita akan masuk ke sesi ketiga dan yang keempat, kita akan membahas tentang social media ads dan pengukurannya. Setelah kita kemarin sudah berdiskusi mengenai konten ya dan fundamentalsnya, hari ini kita akan diskusi mengenai bagaimana ads yang sudah Bapak Ibu jalankan, nanti akan kita evaluasi bersama-sama. Sesuai dengan request kemarin, karena suaranya mungkin takutnya tidak terdengar jelas ya di beberapa pengguna, hari ini kita rekaman langsung dengan peralatan radio dari tetangga sebelah. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mari kita simak ya materi hari ini. Dan untuk yang ingin bertanya seperti biasa silakan tuliskan di kolom chat, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sebelum kita masuk ke social media advertising, kita harus tahu dulu ya Bapak Ibu sekalian di mana letaknya sebenarnya dari social media advertising itu sendiri. Jadi setelah kita kemarin sudah membahas tentang fundamentalsnya, kita hari ini lihat dulu bahwa ternyata digital marketing itu ada 3. Yang kadang-kadang kita tahu hanya sosial media saja, tapi ternyata ada 3 bagian. Ya, yang pertama itu adalah own, yaitu rumah kita sendiri ya atau toko kita sendiri, dealer kita sendiri yang ada di digital. Itu adalah website, sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube yang adalah representasi dari rumah atau toko kita. Kalau kita di dunia nyata itu punya rumah atau dealer ya atau toko yang biasa dikunjungi oleh orang-orang. Nah, sekarang tokonya pindah ke dunia maya. Nah, itu adalah rumah kita yang bisa kita posting apapun dan bisa kita isi dengan materi-materi yang menurut kita menarik. Ini adalah own. Nah, own itu kalau tidak kita populerkan ya ke orang-orang, itu orang-orang tidak akan datang nanti. Jadi kita perlu bantuan sama Facebook, Instagram, dan Google. Minta tolong dong, sebarkan iklan yang saya miliki berikut ini atau materi iklan atau materi jualan yang saya punyai ini ke orang-orang yang belum kenal sama saya. Ya, biar mereka nanti kenal. Nah, itu kita sebut dengan paid atau ibaratnya kendaraan. Kendaraan ini akan membawa kita untuk mengetok pintu-pintu rumah dari orang-orang yang ada ya, sehingga mereka nanti mau untuk main ke rumah kita. Yuk, datang yuk ke rumah saya gitu ya. Nah, seperti namanya paid itu berarti berbayar. Sehingga kita nanti akan membayar sejumlah uang ke Facebook atau ke Instagram atau ke Google ya. Nanti yang akan kita bahas berapa nominalnya, idealnya berapa biar nanti kita juga bisa maksimalkan uang yang kita keluarkan dengan hasil yang kita dapatkan. Atau ada juga influencer, misalnya kan di lokal-lokal itu ada ya seleb lokal, apakah penyiar radio, pemain band, pelawak lokal dan lain sebagainya. Itu adalah influencers ya. Nah, ada juga yang namanya earn. Kalau memang kita itu sudah ramai rumahnya, orang-orang itu tuh nanti akan memberikan testimoni mereka, akan memberikan review positif atau negatif ya. Dan kita berharapnya di sini orang-orang yang sudah pernah bekerja sama dengan kita itu akan memberikan postingan yang positif. Karena dari situlah nanti mereka akan menyebarluaskan pesan ini ke teman-temannya ya. Sehingga teman-temannya yang tadinya nggak tahu jadi tahu dan kita tidak perlu membayar lagi gitu karena sifatnya udah earn. Mereka dengan tulus dan ikhlas untuk mempopulerkan experience-nya. Sama seperti kemarin ya ada salah satu cabang yang punya review positif dari konsumennya. Ya, nah ini adalah 3 digital marketing ini. Earn akan kuat sekali kaitannya dengan reputasi kita. Ya, jadi kalau reputasi kita nanti bagus atau tidaknya nanti akan kita lihat dengan cara kita cek di sosial media kita atau kita lihat di Google ya apa yang orang-orang katakan tentang kita, bisa jadi Google Reviews, bisa jadi sentimen di sosial media dan yang lain-lain. Nah, yang kedua, kita ini harus memenangkan momen pengambilan keputusan dari setiap orang. Ya, karena orang-orang itu kalau dulu mengambil keputusan itu kan sambil lihat-lihat ya di toko atau di dealer atau di manapun lah ya. Tapi sekarang mereka itu akan mengambil keputusan di rumah saat mereka itu mencari. Nah, ini yang harus kita menangkan. Saat mereka mencari mobil untuk keluarga. Nah, kita posting kan dengan konten-konten yang tepat, dengan segmen yang tepat. Akhirnya kalau mereka sudah menguasai materi kita, ya mereka sudah memahami apa yang ingin kita sampaikan, akhirnya nanti mereka akan maju ke pengambilan keputusan, yaitu akhirnya menghubungi kita via DM dan akhirnya beli.
ya. Setelah beli, mereka akan bagikan experience-nya. Oh, ternyata memang naik Daihatsu itu enak sekali ya. Terios itu lega sekali gitu ya, dan memang gagah sekali gitu. Nah, itu yang akan dibagikan oleh orang-orang di tahap experience untuk orang-orang yang lain yang belum kenal ya. Jadi momen zero moment of truth ini tuh ibaratnya adalah setiap orang mengambil keputusan itu tuh pasti akan mendapatkan uh, informasi dari apa yang dia cari. Dia akan nyari ya awetnya bensin, dia akan nyari kapasitas bagasi dan lain-lain. Nah, disitulah kita itu harus bisa memenangkan momen pengambilan keputusan ini sehingga mereka itu bulat tekadnya untuk akhirnya menghubungi Bapak Ibu sekalian, jadi leads dan akhirnya sampai jadi DO. Ya. Dan satu lagi sama dengan apa yang dijelaskan oleh Google tadi, yaitu ini adalah momen pengambilan keputusan yang dicetuskan oleh Dentsu di Jepang, ya namanya Aisas. Jadi orang itu tadinya nggak kenal sama kita, ya kan? Kalau mereka sudah kenal, baru mereka akan tertarik. Ya, jadi dari tidak kenal menjadi kenal menjadi tertarik, tertarik menjadi mencari. Nah, di momen inilah Bapak Ibu sekalian harus memenangkan momen ini. Mencari itu misalnya kan dia akan posting di sosmed, ya, tanya-tanya ke temennya, atau dia nyari dengan hashtag mobil Jakarta, mobil Pamulang, dan kawan-kawannya itu adalah search. Nah, setelah itu dia akan masuk ya ke website atau ke sosial media yang dia inginkan, dan dia nanti akan melakukan aktivitas action, yaitu beli, bertanya, atau lain sebagainya. Ya, yang terakhir itu dia akan search, share, sorry ya, dia akan share gitu. Jadi pengalaman dia nanti akan dibagikan ke orang lain. Nah, inilah yang kemudian menjadi momen pengambilan keputusan kita. Bagaimana akhirnya kita bisa menyesuaikan momen ini dan kita bisa tampil melawan orang-orang yang lain ya dan bisa memenangkan penjualan gitu. Jadi kalau kita bahas yang kemarin ya, yang di sebelah kiri, lingkaran-lingkaran yang di sebelah kiri itu adalah kita. Kalau kita sudah tahu diri kita sendiri ya, kita tahu apa bagusnya kita, apa kurangnya kompetitor dan yang lain-lain. Dan yang di sini itu adalah orang-orang yang akan kita sasar, maka nanti akan jadi 3 jembatan ya. Jadi kita tahu tuh, oh berarti mereka itu banyaknya main di Facebook. Sama seperti kemarin ya. Banyak yang bilang segmen saya ibu-ibu, banyaknya main di Facebook. Oke, saya fokus ke Facebook. Segmen saya anak-anak muda, banyak main di IG. Oke, saya akan main di IG ya. Jadi itu dia channel yang harus kita sasar karena kalau tidak banyak orang yang main di situ ya buat apa kita fokus ke situ ya. Dari channel-channel tersebut akan diisi dengan konten-konten yang menarik ya, yang sudah kita bahas kemarin. Apakah itu tips, apakah itu cerita, apakah itu sesuatu yang menginspirasi, mengedukasi dan lain sebagainya itu konten. Dan yang terakhir itu adalah data. Apa yang akan kita ukur ya, nanti di modul keempat kita akan bahas masalah apa saja yang akan kita ukur ya, berapa banyak followers peningkatannya, berapa banyak orang yang menghubungi, berapa banyak orang yang klik dan akhirnya mengisi form dan lain sebagainya. Jadi ketika kita sudah tahu sisi kita sendiri ya, dan kita sudah tahu siapa yang kita hadapi, maka inilah yang disebut dengan strategi digital marketing yang tepat. Karena kalau kita tidak menguasai diri kita sendiri dan kita tidak memahami siapa yang kita ajak bicara, akhirnya kita tidak bisa memilih channel yang tepat, akhirnya kita tidak bisa membuat konten yang tepat dan kita bingung untuk mengukur pengukuran yang tepat, ya, gitu. Jadi inilah internal kita pahami ya apa keunggulan kita, apa yang mau kita angkat ya. Eksternal juga kita lihat situasinya ya, kompetitor sedang melakukan apa dan apa yang mau kita ramaikan ya, dan kita tahu siapa yang kita sasar dan apa kebutuhan mereka. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan 1 dan 2. Nah, hari ini kita akan fokus bahas tentang ads ya. Kenapa organic reach itu turun dari tahun ke tahun? Karena Facebook, Instagram, Google itu sekarang mulai mencari uang. Sederhananya begitu ya. Dulu kalau kita punya 100.000 follower, yang akan melihat konten kita itu tuh bisa 5,4%. Ya, tinggi, lumayan lah. Berarti sekitar ya 5.000-an
Ya dari 100.000 follower. Tapi sekarang makin ke sini itu tuh turun hanya tinggal 1,2%. Jadi kita sudah tidak bisa berpuas diri kalau kita punya follower yang banyak. Ya, karena follower yang banyak itu sekarang harus dipertahankan dengan sangat sulit. Maka salah satu caranya adalah kita beriklan. Dengan harapan apa? Kalau kita beriklan, kita minta tolong sama Facebook sama IG, Facebook, IG, tolong dong, gitu ya. Apa namanya? Sebarkan pesan ini ke orang-orang yang sangat luas, tapi kita tentukan targetnya. Ya, bapak-bapak umur sekian, handphonenya apa, kesukaannya apa, dan lain sebagainya. Jadi memang faktanya adalah kita memerlukan ads, tapi agar tidak boncos, nanti kita bahas lebih lanjut ya, proporsi uangnya juga harus disesuaikan, biar kemudian uang yang kita keluarkan juga tidak berlebihan. Gitu. Dari follower cabang Anda masing-masing yang tadinya cuma 100, bisa nambah tuh. Ya, dengan adanya iklan ini ya, bisa menjangkau sampai 100.000, bisa menjangkau sampai 1 juta jangkauan. Belum tentu jadi follower ya. Karena kalau kita cuma posting di situ-situ aja yang baca itu ya 100-100 itu. Ya kita lagi yang baca. Nah, gimana caranya biar kita itu bisa di-share sama orang? Kita bikin materi yang bagus sehingga orang itu mau untuk nge-share materi kita ya, dan kita bikin materi iklan yang juga bagus sehingga orang-orang yang tadinya belum kenal dibantu sama Facebook sehingga mereka kenalan sama kita dan akhirnya jadi deh kenal ya. Nah, untuk tahapan beriklan kita harus temukan 5 ini ya. Yang pertama kita tentukan dulu objektifnya ya. Ya, yang pertama kita tentukan dulu objektifnya, kita itu mau ngapain ya. Saya sarankan Bapak Ibu sekalian langsung pilih yang traffic sama lead generation ya. Karena kalau misalnya kita itu mau jualan mobil ya agak lama kalau kita harus pilih yang awareness lagi karena sebenarnya awareness dari Astra Daihatsu itu sudah langsung luar biasa tinggi ya gitu. Jadi sebaiknya kita langsung pilih yang traffic, lead generation atau message ya. Jadi kita tidak lagi pilih yang awareness atau pilih yang lain. Karena apa? Kalau traffic kita bisa langsung arahkan ke WA misalnya gitu ya, atau ke landing page kita kalau misalnya ada. Tapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari tim head office, kayaknya sekarang memang masih belum diperbolehkan ya untuk setiap cabang itu membuat website sendiri. Maka saya sarankan kalau traffic tadi diarahin ke WA seperti WhatsApp ya yang kita kemarin bahas gitu. Nah, yang kedua itu adalah kita pilih lead generation. Nah, mari saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk langsung melihat ya, apa saja yang harus kita pilih. Ini Ads Manager saya, ya, biar ada bayangan gitu. Kalau ke traffic, nanti kan kita arahin ya untuk orangnya itu bisa masuk ke website atau ke WA kita, biar langsung ya. Atau kita pilih lead generation. Kalau lead generation itu tuh nanti kita akan apa namanya itu nanti kita akan pilih formnya ya biar orang bisa langsung ngisi di sini gitu. Jadi tujuannya adalah orang-orang juga bisa langsung ngisi. Jadi ketika diklik iklannya mereka bisa langsung ngisi misalnya seperti ini ya. Terima kasih telah menghubungi kami. Nah seperti ini ya. Terima kasih telah menghubungi kami. Kami akan segera menghubungi Anda gitu ya. Langsung kita kasih pertanyaannya. Nama, ya, email Anda, biar bisa kita follow up lagi, sama nomor HP Anda. Ya. Nah, dari sini kita akan kemudian punya form yang orang nggak usah repot-repot harus keluar dari Facebook atau IG ya, tapi formnya langsung ada di situ dan bisa langsung diisi. Nah, form ini akan membantu kita dalam mendapatkan data orang-orang yang memang pengen langsung dapat form dan dapat informasi dari Anda secara cepat. Ya, jadi langsung isi nama, email, nomor telepon, kita bisa langsung follow up kembali. Ya, atau kita kembali lagi ke sini tadi, kita akan pilih yang message. Ya, agar dia bisa diarahin ke, kalau Instagram kan ada DM, ya kalau Facebook kan ada inbox atau message ya. Jadi apakah kita pilih yang traffic, kita pilih yang lead generation, atau kita pilih yang message. Saran saya sih 3 itu. Ya. Nah,
Yang juga kita harus tentukan itu adalah target audiensnya. Karena sering sekali kita itu kadang-kadang melupakan siapa yang akan kita target, ya. Jadi kayak kemarin ada yang bahas orang-orang Jabodetabek, tolong dong kalau bikin iklan nggak usah sampai Malang, gitu ya. Tapi kan masalahnya adalah kemudian kalaupun orang Malang dapat iklan Jabodetabek, akhirnya orang Malang juga nggak akan mau repot-repot kan menghubungi si empunya iklan ini ya, karena satu, orang masih pengen ada experience untuk megang mobilnya dan kalau ada layanan purna jual itu tuh deket sama rumahnya gitu. Jadi saya sarankan Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita itu menarget audiens yang ada di sini ya, secara lokasi itu silahkan pilih kota yang memang kita kuasai, ibaratnya daerah mana yang memang jadi ini kita ya, wilayah jajahan kita ibaratnya gitu. Dan temennya ya, radius sekitarnya, misalnya radius 5 mil atau 3 mil. Misalnya saya di sini cuma tahunya HR Muhammad nih, ya, di Surabaya ya, teman-teman HR Muhammad Surabaya. Jadi saya pilih HR Muhammad Surabaya. Nah, kita akan pilih dengan radius misalnya 2 mil, gitu ya. Maka orang-orang yang akan masih kena itu tuh di sekitaran HR Muhammad, Bukit Darmo, yang mana agak elit ya. Gitu. Biar apa? Oh, deket kok gitu. Jadi begitu mereka dapat iklan, dia akan bilang, "Oh, deket kok." gitu ya. Harapannya kan di situ. Jadi bagaimana agar orang-orang ini juga kemudian tidak salah apa namanya? Salah eh, pemahaman bahwa oh ini tuh di mana nih? Akhirnya ads jadi nggak kemakan. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada di kota yang lebih kecil ya, ini saya lihat ada beberapa kota yang lebih kecil, bukan kota madya tingkat 1 gitu ya. Itu biasanya bisa satu kota, karena kan oh deket kok, kemana-mana deket ya. Waktu saya di Jogja gitu kan kayak ya nggak jauh-jauh amat gitu ya. Tapi kalau saya di Jakarta nih sekarang luas banget kan, saya nggak mau ngambil yang di Jakarta Barat gitu. Saya posisinya soalnya di Jakarta Timur gitu ya. Jadi disinilah pentingnya kita kemudian memutuskan untuk mencari daerah yang memang paling relevan untuk kita, gitu ya. Jadi suaranya terdengar jelas ya. Ini udah nggak kresek-kresek ya, gitu. Jadi apa namanya udah aman, oke. Nah, iya ini tampilan demonya diperbesar, udah kelihatan ya. Ini udah lumayan lah ya kita zoom ya. Oke. Jadi dari sini akhirnya kita kan bisa melihat ya orang-orang mana yang dekat dengan rumahnya, dekat dengan dealer kita, sehingga nanti kalau mau berkomunikasi atau mau mondar-mandir juga lebih mudah gitu ya. Kalau radius iklan lebih efektif mana yang lebih kecil atau yang lebih luas. Nah, nanti kita lihat ya, jumlahnya ada di sini nih. Ada ini sekitar 830.000 orang gitu kan. Jadi dari jumlahnya nanti akan bisa membantu kita untuk menentukan apa namanya? Untuk menentukan apa yang memang mau kita sasar gitu. Dari sini Bapak Ibu sekalian nanti kan tidak hanya mengenai lokasi ya, kita masih akan lanjut lagi, tapi yang pertama itu adalah lokasi. Karena semakin jauh akhirnya orang-orang merasa akan semakin tidak relevan gitu. Jadi kalau kita lihat dari yang sudah ada sekarang itu cocok ya. Misalnya ada di DSO Pondok Indah nih gitu. Berarti kan yang mau disasar ya sekitar orang-orang Pondok Indah, apalagi di daerah situ juga middle up ya kelasnya ya. Gitu. Kita ketikkan di sini Pondok Indah. Nah, di Pondok Indah Mall dan kisaran 1 mil. Nah, disinilah akhirnya target yang bisa kita sasar. Jadi ada sekitar 420.000 orang yang tinggal di situ. Ya. Nah, jadi dari detailing targeting ini akan kemudian bisa kita maksimalkan ya segmennya. Tapi kalau misalnya satu kota, ada kota-kota yang spesifik ya dan tidak terlalu luas, mending satu kota nggak apa-apa ya karena kan mungkin jumlah orangnya juga tidak terlalu banyak. Tapi kalau kota yang besar kayak di Surabaya tadi atau kayak di Jakarta, di kota-kota media kelas 1 itu disarankan menggunakan radius. Radiusnya berapa yang kira-kira masih terjangkau lah ya untuk bisa masuk ke sini gitu. Oke. Nah, yang kedua kita sasar nih untuk umurnya ya.
umurnya yang ideal seperti apa? Kita sesuaikan dengan target segmen yang akan kita sasar. Kalau misalnya kita itu mau menyasar produk, saya sarankan produknya berbeda-beda ya. Gitu. Misalnya saya mau menyasar produk Ayla. Berarti kayaknya sih keluarga muda 25 sampai 30 tahun. Kalau saya mau menyasar Grand Max, kayaknya sih pengusaha muda ya, tapi sudah 30-an gitu. Kalau saya mau menyasar Terios, kayaknya keluarga muda, bukan pengusaha, tapi keluarga muda yang sudah punya anak ya, lebih dari satu biasanya, dan butuh mobil yang lebih besar untuk aktivitas sehari-hari, itu usianya kira-kira di 30-40 tahun. Nah, kalau dari sini kan akhirnya kita bisa masukkan kembali ya ke sini. Umurnya itu kira-kira anggaplah saya tuh mau sosok yang saya target itu tuh 30 sampai 40 ya. Untuk keluarga muda yang mau pakai Grand Max misalnya gitu ya. Berarti bukan di Pondok Indah Mall ya, saya kembalikan tadi ke HR Muhammad. Kita anggaplah seperti itu. Oke, sebentar. Ya, jadi misalnya tadi kalau di HR Muhammad ya, HR Muhammad Surabaya gitu kan. Nah, nanti kan kita bisa lihat ya di sini dalam radius sekian mil itu akhirnya kita bisa bisa masukkan ya apa namanya segmen yang ada, dan tadi umurnya itu kita tentukan yang kira-kira kan di sini orang Surabaya suka berbisnis ya. Jadi dikira-kira umur 30 sampai 40 tahun. Nah, nanti kelihatan tuh ya. Umurnya di sini dari HR Muhammad yang berusia 30 sampai 40 tahun itu 89.000 orang. Misalnya kekecilan deh 1 mil ya, bisa kita gedein. Jadi let's say 2 mil gitu. Atau 3 mil deh. Nah, angkanya akan bertambah jadi 410.000 orang. Kegedean, kita kecilin lagi ya jadi 2 mil ya. Gitu. Jadi kita punya angka sekarang 290.000. Lumayan. Ya, dari 290.000 orang itu berusia 30 sampai 40 tahun. Nah, misalnya kira-kira yang beli Grand Max itu harusnya sih laki-laki. Ya, kayak terlalu perkasa ya wanita beli Grand Max gitu kan. Dan kita masukkan ya, apa yang dia sukai. Misalnya dia itu suka di komunitas pengusaha, ya, pengusaha muda, komunitas pengusaha muslim gitu ya. Nah, ini kan harapannya kemudian apa namanya bisa lebih tersegmen ya. Jadi kita tidak menarget orang-orang yang umum karena kita mau jualannya Grand Max. Kalau nanti Terios akan dibedain lagi gitu ya. Nah, ini muncul pertanyaan apakah ini tuh pakai operasi OR atau operasi AND ya. Jadi kalau kita kembali ke soal matematika ya, operasi OR atau operasi AND di sini itu pakainya AND ya. Lokasi di sini dan umurnya 30 sampai 40 dan jenis kelaminnya laki-laki ya. Dan kesukaannya adalah mereka itu pengusaha muda atau komunitas pengusaha muslim Indonesia, ini pakainya OR. Jadi nanti kita akan pilih ya, banyak sekali lingkaran. Misalnya kalau kita mau menyasar Ayla gitu ya. Ini kan anggaplah udah selesai ya buat Grand Max ya. Kita mau menyasar Ayla yang berwarna-warni itu ibu-ibu ya. Berarti kira-kira umurnya di usia 25 tahun sampai di 35 tahun. Ya, dan memang kita mau menyasar segmen ibu-ibu tadi. Nah, ibu-ibu kan kita bisa pilih ya yang memang dia itu parents dari orang tua yang udah biasa mengantarkan anaknya. Ya, parents dari orang tua yang biasa mengantarkan anaknya, itu berarti anaknya usia-usia sekitar 3 sampai 5 tahun sama parent yang usianya 6 sampai 8 tahun. Nah, ya. Parent 0 sampai 3 sampai 5 tahun sama parents yang usianya 6 sampai 8 tahun. Nah, misalnya kan ini biasanya macan ya, mamah cantik, macan ternak, mamah cantik antar anak. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Jadi poinnya adalah kita itu harus tahu siapa yang kita sasar karena iklannya buat si bapak-bapak sama buat si ibu-ibu akan berbeda. Ibu-ibu lebih suka untuk ngeliatin warna-warna gitu kan ya. Si bapak-bapak akan lebih suka ngeliatin fitur-fitur yang ada di dalam mobil tersebut gitu. Jadi agak dibedain nih iklan yang akan kita sasar untuk segmen laki-laki atau untuk segmen perempuan, untuk segmen pengusaha atau untuk segmen ibu-ibu. Ya, berapa banyak targeting yang efisien tergantung ya.
tergantung dengan segmen yang mau kita sasar gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan lihat ya jumlahnya di sini itu seberapa banyak, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu luas juga gitu ya. Biar nanti juga apa namanya kita nggak terlalu sulit untuk menarget. Ibaratnya kalau SPG itu, Mbak tolong targetin hanya ke bapak-bapak yang pakai kacamata dan handphonenya Samsung S10. Nah, dikit banget ya, brosur kita nggak nyampe-nyampe nanti. Gitu. Jadi sebisa mungkin kita pastikan biar ads kita itu bisa dijangkau oleh orang-orang yang tepat. Gitu ya. Jadi segmen yang kita sasar itu tuh cukup luas tapi juga tidak terlalu kecil ya. Saya bacakan lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Target potensialnya itu di angka berapa? Ya anggaplah di 10 ribuan lah ya. Di 10 ribuan yang membuat kita juga nyasar targetnya juga lebih gampang ya. Gitu. Karena kan kalau dari 10 ribuan kalau yang ngeklik cuma 1%, 100 yang ngeklik. Kalau yang dari yang ngeklik cuman yang beli cuma 1% kan juga cuma satu orang ya. Dikit banget gitu. Jadi tapi dia jangan sampai ratusan ribu ya. Kalau ratusan ribu kan jadinya jadi terlalu luas gitu. Saya sarankan di puluhan ribu ya hampir-hampir ratusan ribu oke lah ya. Lalu untuk dua target ya, traffic dan leads itu tuh apakah bisa disetting di satu budget? Saya tidak menyarankan ya, karena kan tujuannya beda ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita mainnya di sini nih. Kalau kita mau targetnya sama-sama new objektif ya. Kalau kita targetnya itu traffic, maka satu jenis iklan sendiri isinya traffic, budgetnya berapa ya. Kalau kita nanti mau leads ya, pakai yang lead generation, budgetnya berapa. Jadi lebih baik dibedain. Karena kita nanti biar bisa mengukur efektivitas dari setiap campaign yang ada. Gitu ya. Untuk cari behavior-nya, ini apa sih Facebook kasih kita analisa kecocokan dengan iklannya. Ya nanti kan kita lihat ya di Facebook Ads Manager-nya, di layar yang ini ya, ini contoh aja. Nah nanti keluar semua nih, oh berapa yang nge-reach ya, berapa yang melihat impression-nya, berapa apa namanya amount spend-nya dan lain sebagainya ya. Jadi nanti kita akan lihat efektivitasnya di dalam sini saat kita udah ngejalanin gitu. Jadi iklan kita kemakan apa enggak sih, materi yang kita bikin itu tuh emang beneran bagus apa enggak. Nah, itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Ya. Kalau kita itu mentarget ke perusahaan tertentu, ya misalnya PT ABC. Nah, ini mentargetnya ini kita nggak bisa untuk spesifik ke PT ABC, karena tidak banyak juga orang-orang yang declare bahwa dirinya itu bekerja di PT ABC. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah mainan lokasi lagi, ya mainan lokasi lagi, misalnya orang-orang yang PT ABC itu ada di daerah industri Bekasi MM 2100. Ya, gitu. Kawasan MM 2100 dan sekitarnya. Nah, ini kan kawasan industri semua ya. Kemarin kan ada yang fleet ya, teman-teman yang apa namanya memang berurusan dengan corporate yang disarankan kita memilih segmen yang memang ada di kawasan industri. Kalau di Surabaya ada Rungkut ya, kalau di Jakarta ada Karawang, Cikarang gitu. Nah, itu jadinya kita bisa detailing, targeting berdasarkan lokasi ya. Lokasi perusahaannya ada di mana, kita masukkan nama jalannya dan itu daerah yang akan kita target ya. Nah, untuk pertanyaannya pakai radius yang dituju ya. Untuk Pak Setia nanti masalah nyontek iklan yang serupa nanti kita akan lihat ya, iklan-iklan kompetitor itu seperti apa. Gitu. Tulisannya udah gede ya ini Pak ya. Gitu. Ya gitu. Jadi apa namanya tadi lebih efektif mana radius atau pin? Saya sarankan tergantung kotaknya sekali lagi ya. Karena kalau kotanya gede, saya sarankan mainnya radius. Kalau kotanya kecil, bolehlah satu kotak. Ya pakai apa namanya pakai satu kotak boleh ya. Gitu. Apa namanya Pak Yodianto. Misalkan saya sering belanja ke Sogo, tapi saya tidak pernah update ke Facebook, tapi sering ke Sogo. Nah biasanya sih kalau lokasi ya, misalnya Anda sering ke Tunjungan Plaza gitu ya misalnya, atau Anda sering ke mall-mall tertentu gitu. Facebook tahu karena kan Facebook ngikutin ya lokasi kita itu ada di mana itu kan Facebook ngikutin gitu. Jadi dia tahu kita ada di mana, cuman dia nggak tahu apakah kita suka sugu apa enggak sih, ya belum tentu gitu ya. Nah apa namanya kalau kita ngobrol tentang pixel ya Pak Randy, ini kalau pixel Pak kita itu sebenarnya bisa selain mentarget ini kita tuh bisa mentarget orang-orang yang kita tentukan ya yaitu orang-orang yang udah pernah main dengan IG kita
Ya, udah pernah main dengan aplikasi kita atau udah pernah main ke website kita. Nah, gampang kok sebenarnya ya. Ada kode pixel seperti ini ya yang harus dimasukkan ke dalam website kita agar nanti Facebook tahu, oh orang ini udah pernah main ke website, nanti kita kejar lagi pakai iklan apa. Ibaratnya itu namanya retargeting. Cuman saya dapat informasi dari HO katanya Bapak Ibu sekalian di cabang belum disarankan ya untuk membuat website sendiri gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita masih optimalkan yang di Facebook aja dulu ya atau yang udah pernah main di IG gitu ya. Pak, lebih efektif mana antara kita stay di suatu tempat atau kita berkunjung di daerah lain untuk bikin iklan ads untuk mengukur sebuah radius. Nah, boleh tuh ya, misalnya kita mau sasar segmen yang agak luas ya. Ini kan kalau Karawang juga udah luas ya, gitu. Misalnya kita mau sasar segmen Bekasi, tadi ada ya, yang dari Bekasi gitu. Bekasi kan luas. Nah, ya, yang MM 2100 saya hapus dulu. Jadi di Bekasi ini kan luas ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari Bekasi ini kan kita bisa tes dulu, misalnya Bekasi Barat gitu ya. Karena kan Bekasi juga juga apa namanya nggak seluas Jakarta gitu kan. Bekasi Barat dengan radius sekian mil gitu ya. Nah, itu kan kita bisa tuh untuk menarget daerah situ, terus daerah yang lain, terus daerah yang lain. Nanti iklan A target daerah A, iklan B target daerah B, iklan C target daerah C. Nanti kita lihat ya efektivitasnya mana yang lebih baik gitu. Ya, untuk bisa tahu ada banyak kompetitor yang pasang ads dengan spesifik behavior yang sudah kita tentukan. Sayangnya nggak bisa. Ya, kita nggak tahu. Cuman kita tahunya adalah ads-nya kompetitor itu apa aja, di sini akan kita lihat. Apa namanya Pak Putu ya dari Singaraja. Akhirnya banyak yang komen, tapi nasabah di inbox sales lain. Nah, ibaratnya kan gini Pak. Anggap saja kita di mall ya. Kita nawar-nawarin brosur gitu. Itu kan pasar bebas. Bisa jadi orang yang barusan kita tawarin, itu ditawarin tuh sama dealer mobil sebelah gitu ya. Tapi kan karena kita pasar bebas, harus kita yang gercep. Apalagi itu rumah kita. Kalau ada orang yang menginjakkan kaki di rumah kita tanpa kita setujui, boleh kita hapus ya gitu. Jadi memang nggak apa-apa untuk apa namanya dihapus itu boleh gitu ya. Jadi karena apa? Kalau kita matikan komen, orang-orang kan mau tanya-tanya dulu dan yang lain-lain itu akhirnya jadi nggak bisa. Saya sarankan komen tetap dibuka, tapi kalau ada tamu tidak diundang silahkan di-kick saja. Nah, apa namanya kayak misalnya di Jayapura gitu kan, Jayapura kan juga luas ya gitu. Nah di Jayapura itu luas ya, emang harus naik pesawat ke sana. Iya nih Pak ya, apa namanya teman-teman saya udah pada main ya ke Grassberg. Nah, saya belum pernah itu ke sana. Emang harus naik pesawat ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau sasar di segmen Jayapura kan luas tuh ya. Di Papua itu kan juga luas gitu. Jadi kita bisa pilih ya, misalnya daerah mana dulu, habis itu daerah mana, habis itu daerah mana gitu ya. Biar kita juga semakin mantap targetingnya gitu. Ya, suaranya aman ya, Bapak Ibu ya. Ini katanya suaranya hilang-hilangan. Koneksi saya 4G, saya biasa juga di PHP, Bu, ya, sama 4G plus gitu. Semoga nggak PHP amat gitu ya. Nah, kalau kita pasang di satu lokasi selama 3 hari berturut-turut, Facebook akan share ke iklan orang-orang yang itu-itu aja atau diatur oleh mereka. Nah, jadi gini, Bapak Ibu sekalian ya, anggaplah kita kembalikan ini ke daerah Bekasi. Gitu. Ya, daerah Bekasi Jayapuranya nggak jadi gitu ya. Nah, jadi Facebook itu nanti akan mengoptimalkan orang-orang yang akan dia sasar itu tuh dilihat behaviornya sama Facebook. Orang ini itu ada ketertarikan ya atau kayaknya nggak tertarik sama sekali. Ya kalau yang nggak tertarik sama sekali nggak akan ditampilkan lagi. Ya jadi Facebook akan mengoptimalkan sehingga iklan kita itu dilihat oleh orang yang tepat. Jadi jangan sampai ada orang-orang yang nggak minat-minat amat, itu tuh akhirnya buang-buang uang. Karena kan kita udah bayar ya. Kalau orang sekali lihat pakai CPM kan kita udah bayar ya. Gitu ya. Jadi nanti Facebook akan mencoba membantu mengoptimalkan biar iklan kita itu dilihat oleh orang-orang yang tepat. Satu orang bisa lihat 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena memang menurut risetnya, dari buku Effective Advertising ya, Successful Advertising karya Thomas Smith di tahun 1800-an. Itu tuh orang tuh kalau lihat iklan sekali itu belum ngeh. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali itu belum ngeh. Yang kelima kali baru dia nanti akan agak ngeh gitu. Ya, oke aman ya dari Jayapura, Blitar ini suaranya aman. Nah, buat durasi ini menarik nih ya.
Saya sarankan untuk durasi, Bapak Ibu sekalian ya, itu seminggu. Jangan sehari putus, sehari putus. Kenapa? Facebook itu akan punya masa learning. Jadi nanti akan gini, ya, gitu. Setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia akan menemui puncaknya. Karena apa? Ibaratkan SPG itu kita tempatkan di JI Expo Kemayoran, misalnya gitu ya, karena lagi ada IMS gitu. Hari pertama, hari kedua, si SPG ini masih mencari-cari, ya, mangsa. Lihat-lihat dulu nih, mbak-mbak yang ini kayaknya nggak cocok deh ditawarin. Ya, ibu-ibu yang kayak gini, nah ini yang kayak cocok nih. Bapak-bapak yang kayak gini, ini cocok nih. Nah, kalau kita udah tahu tipikal seperti apa yang kita tawarin, akhirnya lebih mudah untuk kita menawarkan segmennya di hari setelah kita evaluasi di hari pertama atau hari kedua. Biasanya hari ketiga udah mulai kayak stabil. Ya, jadi lebih baik jangan 1-2 hari karena nanti learning-nya akan putus ya. Jadi kayak ibaratnya Facebook, loh aku baru belajar, kok udah selesai gitu kan ya. Mendingan 1 minggu penuh gitu ya. Jadi apa namanya waktunya juga bisa kita spesifikkan. Nah ini pertanyaan menarik masalah waktu tayang. Ya ini ada dari Pak Saprudin tentang waktu tayang. Kalau kita itu atur ya, kita nanti bisa menentukan waktu tayang kita. Ya, misalnya gini waktu tayangnya. Tayangkan iklan ini ya hanya di jam-jam tertentu. Misalnya jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Nah, gitu ya misalnya hanya di hari Rebu, hanya di hari Senin, Selasa dan lain sebagainya. Karena saya punya cerita lucu nih dengan waktu ini ya. Saya suka burger, tiba-tiba saya dapat iklan tentang burger yang lagi promo. Wah, udah suka burger, lagi promo lagi ya. Promonya itu setiap Senin sampai Selasa jam 3 sampai jam 12 malam. Ya, tapi saya dapat iklannya hari Rebu. Ya, saya mau nunggu Senin juga udah keburu lupa gitu kan. Akhirnya kan kesel ya, di hari Rebu saya kepingin, tapi iklannya tuh muncul di hari Rebu, tapi materi promonya itu tuh hari Senin sama hari Selasa. Ya kan saya nggak bisa jadi beli gitu. Akhirnya ada kesulitan ya di situ untuk convert. Kita padahal udah bayar loh. Orang ini lihat iklannya. Tapi kok nggak ada yang swipe up ya? Atau kok udah swipe up tapi ternyata tokonya mati gitu kan. Nah, saran saya Bapak Ibu sekalian untuk menghindari orang iseng, untuk menghindari chat atau telepon yang tidak diangkat, mending nyalakan iklan hanya di jam kerja seperti ini. Ya, di jam 6 sampai jam 9, jam 6 pagi sampai jam misalnya kalau belum ya jam 9 sampai jam 6. Misalnya gitu ya. Apa namanya? Itu bisa kita coba. Ya, jadi memang lebih baik kita memasukkan jadwal yang memang kita nyala ya. Kalau kita memang hanya aktif di jam 9 pagi sampai jam 6 sore, maka kita hanya nyalakan di situ dengan harapan apa? Orang-orang itu nggak lama menunggu ya. Kalau kita nggak dibalas 1 jam aja kan orang udah lama ya, gitu. Jadi sebaiknya kita ada di posisi yang standby saat iklan kita lagi jalan. Nah, seperti itu ya. Jadi weekend kalau selama kita megang handphone ya nggak apa-apa ya. Karena biasanya orang-orang weekend itu juga sebenarnya kumpul sama keluarga dan kepikiran banyak hal gitu. Jadi apa namanya bisa di-setting seperti itu. Oke, boleh dijelaskan lagi untuk target pengecualian. Nah, kita itu bisa exclude ya. Misalnya kita tidak mau orang-orang yang suka dengan hal-hal yang tidak kita masukkan gitu ya. Nah, ini kan bisa kita exclude di sini. Misalnya kita nggak mau target orang-orang yang suka BMW gitu. Ya karena nggak masuk gitu kan ya misalnya gitu. Jadi itu bisa kita exclude. Itu menjawab pertanyaan Bapak Imade Swastika Ambara. Lebih bagus mana menjangkau customer 100.000 per 5 hari atau 100.000 per 3 hari dilihat dari jangkauan customer. Sebenarnya Pak, kalau uangnya 100.000, mau 5 hari, mau 3 hari, dapatnya sama. Ya, tapi saya sarankan jangan 3 hari, saya sarankan 5 hari. Biar apa? Learningnya tadi ya, learningnya di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu nanti akan kepake di hari keempat sama hari kelima. Karena kalau baru 3 hari, baru belajar ya, belum dapat ininya. Lebih efektif untuk menargetkan ke pria atau wanita, ataukah ada rumus aktif untuk usia tertentu? Tidak ada rumus aktif, Pak. Ya, masalah pria dan wanita itu kembali lagi ke kita. Ya, kita tuh mau jualan apa? Kalau misalnya kita mau jualan, pendekatannya adalah ngantar anak sekolah, nggak bingung cari parkir. Nah, berarti kita target yang wanita saja, Pak. Gitu kan?
Karena kalau laki-laki kan nggak bingung cari parkir ya, berarti itu hanya untuk wanita saja. Tapi kalau pesan kita adalah bisnis makin untung ya, buat beli Grand Max ya biasanya kita akan sasar laki-laki. Jadi bukan berarti laki-laki atau perempuan yang salah atau yang benar, tapi kita sesuaikan dulu dengan targetnya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah punya database customer, siapa sih orang-orang yang paling sering disasar ya, dan paling sering jadi customer Bapak Ibu sekalian. Kalau usia itu tadi ya kita sesuaikan, saya sarankan kita sesuaikan dengan produknya. Ini tolong dikoreksi kalau saya kurang tepat gitu, tapi ini sepemahaman saya aja. Kalau keluarga muda ya usia-usianya segitu dan kira-kira dia udah punya cukup uang lah ya buat kredit pemilikan mobil dan DP gitu ya. Kalau pengusaha muda segitu, kalau keluarga muda dewasa usia segitu. Jadi ibaratnya kita kayak ngomong aja kan sama manusia gitu ya. Kita atur biar segmennya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Ya, saya kembali lagi ke sini. Tadi ada yang ditanyakan lagi, lebih baik automatic placement atau manual. Nah, ini menarik nih ya. Lebih baik automatic placement atau manual. Di bagian sini Bapak Ibu sekalian ada namanya placement ya. Kita mau masang di mana? Di Facebook atau di IG. Saya sarankan bagian ini Bapak Ibu sekalian pilih salah satu, jangan semuanya. Ya, misalnya iklan ini hanya untuk IG. Ya, IG feed atau IG stories karena ukurannya beda loh. Kalau IG stories dia panjang seperti ini, kalau IG feed dia kotak seperti ini. Jadi misalnya ini hanya untuk IG stories. Nanti kita evaluasi ya. Apa namanya? Kalau ini hanya untuk IG stories, nanti kita evaluasi sebaik apa responnya ya. Sama kalau di Facebook sebaik apa. Karena kalau kita share di keduanya, biasanya rebutan dia. Facebook sama IG rebutan. Akhirnya kita nggak tahu tuh kolam Facebook atau kolam IG yang lebih bagus. Jadi saran saya Bapak Ibu sekalian silakan gunakan manual placement. Gitu ya. Uh, Kalau misalnya 1 bulan dari Bu Emma di Medan ya, kalau 1 bulan saya tidak sarankan Bu, karena apa? 1 bulan itu orang itu jenuh biasa sama materi iklan. Saya sarankan materi iklan itu tuh sebisa mungkin 2 minggu ganti. Ya, karena kan ada momentum yang berbeda-beda ya. Kita misalnya lagi mau momentum besok Agustus 17-an, kita mau momentum September itu hari yang lain ya. Nah itu 2 minggu sekali bisa kita ganti biar apa namanya orang juga nggak bosen gitu ya. Kalau kita mau bikin account baru, apakah kita itu langsung beriklan ya? Atau sebaiknya kita kasih info tips-tips menarik dulu. Nah, rumahnya Pak, ibaratnya kan kita ini mau ngajak orang datang main ke rumah kita ya. Gitu. Nah, sebaiknya saya sarankan kita itu isi dulu rumahnya. Jangan sampai orang datang dia di atas karpetnya cuman tikar gitu ya. Nggak ada sofa, nggak ada TV gitu. Kan harapan kita adalah orang itu main ke rumah kita terus dia betah. Maka rumahnya diisi dulu. Ya kasihlah 9 posting atau kasihlah 12 posting. Baru nanti kita ajak orang-orang buat ayo main ke rumah kita yuk, banyak informasi menarik nih gitu ya. Nah, banyak nih yang nanya masalah materi ya, yang banyak tanya masalah materi. Habis ini akan kita bahas ya. Gitu. Ini tadi juga ada isu tentang budget. Pak, budget itu bagusnya mainnya adalah lifetime budget ya, lifetime budget sebulan penuh 1 juta misalnya gitu, atau 1 juta ya, atau mau pakai daily budget ya. Jadi ini adalah seperti uang saku harian. Uang saku harian itu ibaratnya adalah kalau anak sekolah uang sakunya itu dikasih 20.000 sehari, hari ini habis, besok masih ada. Ya, jadi dia nanti tingkat pengeluarannya akan relatif stabil. Terus 20.000 terus sehari gitu ya. Tapi kalau 1 juta bisa jadi hari ini pelan, bisa jadi tinggi sekali, bisa jadi rendah sekali, bisa jadi agak naik dikit. Ya, karena apa? Proses learningnya udah bagus dan nanti dia bisa lebih panjang. Nah, ini apakah teman-teman Bapak Ibu sekalian mau pilih lifetime budget 1 juta atau mau pilih daily budget? Kembali lagi ke kita itu mau bikin campaign-nya berapa lama, ya kan? Gitu. Kalau misalnya kita mau datanya lurus-lurus aja, ya, jangan sampai ada sales hari ini dapat 100 leads ya, besok nggak dapat sama sekali gitu. Nah, mending lurus-lurus aja ya. Hari ini 20, besok 20, besoknya lagi 20. Nah, ibaratnya gitu. Jadi kita bisa pilih yang
daily budget. Karena kalau lifetime budget kan kayak anak mahasiswa ya. Dikasih uang saku 1 juta, hari ini pesta pora 300.000, besok tinggal 700.000, dia hemat gitu kan ya. Jadi kalau kita mau dapat datanya itu flat, kita sarankan pakai yang daily budget. Ya, kalau kita mau dapat datanya itu tuh yang maksimal atau memang lagi butuh cepat, kita bisa maksimalkan dengan yang lifetime budget. Ya. Jadi kalau kita ngomongin masalah ini, itu sebenarnya ada 3 grafi Bapak Ibu sekalian ya. Ada demografi, ya. Demografi itu tuh adalah usia dan jenis kelamin. Ya. Ada namanya psikografi, ya. Psikografi itu kesukaan apa? Targetkan ke orang-orang yang suka sepeda gitu ya. Yang suka olahraga gitu, yang suka jalan-jalan ya. Dan ada saya kelupaan tadi geografi ya. Geografi itu adalah lokasinya. Bisa main radius atau bisa main kota gitu ya. Jadi kita akhirnya mencoba membuat iklan sebaik mungkin yang bisa ditarget untuk segmen tersebut gitu. Jadi kalau mereka dapat iklan kita juga hasilnya harusnya lebih bagus ya. Nah, ini dia yang kita targetkan dari sini ya, dari segi demografi, geografi, dan psikografi. Dan tempatnya mau ditaruh mana ya, placementnya mau ditaruh mana. Habis itu nanti kita akan fokusnya lagi ke materi. Gitu ya. Oke, ini tadi sudah terjawab. Iya betul Pak, kalau Pak Saprudin, kalau di Android terbatas fiturnya betul Pak. Ya, memang kalau di Android fiturnya terbatas ya. Kalau ini juga Pak Purnama juga bilang begitu ya. Jadi sebisa mungkin saya sarankan kalau mau ngedit-ngedit begini pakai laptop Pak. Karena kalau pakai di Android ya, nanti tampilannya jadinya seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Jadi ada tombol promote di situ, kita targetin arahnya kemana, ke profile, ke website, atau ke direct message. Terus kita pilih create your own, kita masukin ya, lokasi, interest, umur, jenis kelamin. Udah deh, kita taruh budgetnya berapa rupiah, dan kita taruh durasinya berapa hari. Nah, udah jadi. Ya, memang lebih simple, tapi menunya lebih lengkap yang ada di laptop. Jadi saya sarankan Bapak-Ibu sekalian nguliknya yang ada di laptop. Ya, biar dapat experience-nya itu maksimal. Gitu, ya. Oke, saya ke pertanyaan-pertanyaan lagi. Jadi kalau HP Android gitu ya, Pak ya, saya sarankan pakai itu. Nanti kalau mau dipantau ada aplikasi namanya Facebook Ads, Pak. Khusus buat hanya memantau, ya. Itu tadi sudah terjawab ya Pak Herianto mengenai lifetime budget sama daily budget. Terus apa namanya, dibuka lewat PC ya. Gitu. Apakah terlalu spesifik seperti menentukan tipe handphone mempengaruhi biaya klik? Betul. Ya, karena ini kan kita bisa set ya. Targetkan ke orang-orang yang punya handphone misalnya mereknya Apple iPhone sekian. Nah, itu kan bisa. Ya, jadi pastikan jarum jam ini tidak bergerak ke arah warna merah. Kalau bergerak ke arah warna merah berarti terlalu spesifik gitu. Jadi ibaratnya kan kalau kita tadi bilang ke SPG-nya, tolong dong apa namanya targetin bapak-bapak yang handphonenya Samsung S10 gitu. Nah, susah banget. Ya, akhirnya effortnya sama tapi hasilnya lebih sedikit gitu. Ya. Nah, ini saya perlihatkan ke Bapak Ibu, ternyata belum di-share screen tadi. Ya, kita bisa ya menarget device. Ya, dari device ini nanti akan kita liatin di sini seberapa banyak sih potensial orangnya, dan pastikan jangan sampai spesifik. Karena apa? Orang kan kadang-kadang suka dijudge dari handphonenya ya. Gitu. Oh, pakai Xiaomi gitu ya. Oh, pakai iPhone gitu. Padahal sebenarnya kan handphone itu kan suka-suka dia ya. Kenapa jadi kita yang ribet ya? Gitu ya Pak. Jadi untuk setting jam tertentu bisa ya Pak, sudah dijawab. Spesifik mempengaruhi tipe handphone sudah. Kalau IG ditampilkan ke Facebook, apakah kalau iklan kita ditampilkan ke Facebook juga nggak ya? Nah, itu tadi kita pilihnya di sini. Ya. Kita tampilkannya di sini di bagian manual placement ini ya. Dan kalau apa namanya? Dan kalau kita memang mau lihat apa namanya yang di Facebook, dia yang di IG hanya IG, yang di Facebook bisa Facebook dan IG. Nah, gitu ya. Yang di IG hanya IG, yang di Facebook bisa Facebook dan IG.
Tapi memang sinkron, mereka berdua memang sinkron. Itulah kenapa kita itu bisa ngakses iklan Facebook dan IG dari Facebook Ads Manager. Karena Facebook sama IG itu kan satu satu keluarga beda bapak ya, kakak adik beda bapak, beda ibu, gitu ya, lahir dari rahim yang berbeda. Waktu terbaik untuk penayangan kita itu di rush hour atau jam santai. Saya sarankan paling efektif itu biasanya di jam setelah jam selesai kerja, Pak, ya, di jam 4 sore ke atas gitu. Tapi kalau kita tuh punya target segmen tertentu, seperti misalnya ibu-ibu. Ibu-ibu itu tuh segmennya itu kan di usia mereka nganterin anak gitu kan ya. Jadi mereka tuh justru jam efektifnya itu jam 10 pagi misalnya gitu. Karena jam 10 pagi habis nganter anak mereka bingung mau ngapain gitu kan. Nah itu jadi dengan memahami segmen yang kita sasar akhirnya bisa jadi lebih tertarget gitu ya. Jadi dibuka aja Pak ya. Penayangan iklan itu kan bisa dibuka setengah hari gitu. Jam 9 pagi sampai jam 9 malam gitu ya. Kalau iklan sudah tayang dan ada komentar, kita akan langsung arahkan buat komen atau WA juga. Ya bisa kita arahkan ke WA biar bisa langsung convert ya. Jadi tombolnya kita arahin ke WA, tapi kalau ada yang komen ya kita tetap arahin ke WA. Gitu ya. Adakah survei dari Google yang menunjukkan pada jam dan hari apa orang melihat iklan kita? Nanti kita bisa lihat ya Pak dari iklannya, atau memang kita kemudian tanyakan aja ke diri sendiri, kira-kira orang-orang itu tuh lihat iklan itu di jam berapa sih rata-rata ya? Gitu. Jadi memang mostly bilangnya itu di siang ke sore. Mostly bilangnya di siang ke sore. Soalnya kalau di sini ya orang-orang itu tuh kan di pagi hari buka handphone sih, tapi kan ribet sendiri ya. Gitu. Jadi memang disarankan kita pilih yang ke siang ke sore. Gitu. Jadi lebih tepat. Oke. Okay. Pemasangan iklan lebih bagus menggunakan traffic atau engagement? Jangan engagement ya Pak. Ya, pakainya traffic gitu. Karena traffic itu tuh yang memang bisa langsung diarahin ke mana. Ya, kalau engagement itu kan kalau saya pilih di sini campaign objektifnya saya edit jadi engagement. Ya, saya edit jadi engagement. Itu kan nanti kita bisa pilih 3 pilihan ya. Ada post engagement, ada page like, ada event response. Untuk level Bapak Ibu sekalian yang berharap uangnya itu bisa maksimal untuk mendapatkan leads ya, saya sarankan langsung ke traffic atau lead generation. Jadi jangan engagement. Gitu ya. Nah, materi ya, habis ini materi ini. Bagaimana better foto atau video. Nah, mari kita lihat, saya kembali lagi dulu ke materi ya, tentang bagaimana menentukan materi iklan yang mau kita masukkan. Ya, ini tadi demografi, geografi, psikografi, dan setiap mobil itu punya targeting yang berbeda-beda, biar jadi teman-teman tidak lagi ngomongin masalah isu umum ke semua orang ya, padahal kan setiap orang punya masalahnya khusus masing-masing. Nah, jadi Facebook itu punya sebuah tools yang menarik sekali Bapak Ibu sekalian, namanya itu Facebook Ads Library. Linknya ini ya, facebook.com/ads/library. Apa yang bisa kita lakukan di Ads Library ini? Kita itu bisa melihat akun tetangga. Ya, kayak misalnya ini saya contohkan ya. Saya ketikkan oh ini itu adalah Mitsubishi Bekasi gitu ya. Nah, ini ada bapak-bapak ya berdiri di depan Pajero terus jalin tautan dengan Mitsubishi Bekasi. Udah gitu doang. Ya, nah ini kan dan iklannya udah jalan dari Januari 13 2019. Saya baru lihat sih, cuman kan kalau orang lihat berkali-kali juga tertarik ngeklik kok juga enggak gitu kan ya. Nah, jadi materinya yang harus kita evaluasi. Saran saya Bapak Ibu sekalian, salah satu teknik yang paling saya sarankan ke teman-teman saya gitu ya, ke adik-adik saya yang ada di Job Connector, itu paling enak itu mengomentari hasil kerjaan orang. Gitu. Kita lihat hasil kerjaan orang kan, harusnya nggak bikinnya kayak beginilah, masa bikinnya begini gitu kan. Nah, dari hasil kerjaan orang itu kita nanti dapat feel-nya. Ya, ibaratnya kita nanti tahu, oh harusnya itu jangan ada mas-masnya di sini. Terus keunggulannya apa? Mending yang di sono kan ada Daihatsu kan tuh di seberangnya ya. Gitu. Atau kita lihat lagi yang lain ya, Mitsubishi showroom. Nah, dia udah bikin karusel nih. Ya, digeser, digeser, digeser. Cuman ini
apa namanya, Pajero, ada Expander, ya, ada Eclipse, ada Triton, sama ada Pickup. Nah, ini beda nih. Ya, audiensnya kan beda. Orang yang mau beli cold diesel kayaknya juga bukan orang yang sama yang mau beli New Triton gitu kan. Meskipun mungkin buat bisnisnya dia ya gitu. Jadi lebih baik lagi kalau ini itu punya targeting segmen yang berbeda-beda. Nah, ini kan kita jadi belajar kan. Oh, kalau tetangga itu bikinnya kayak gini ya. Gitu ya. Terus ada lagi saya kemarin lihat itu teman-teman dari Nissan. Nah, ya. Spesial promo akhir tahun ya. Datsun dan Nissan. Padahal kan ini dua segmen yang berbeda gitu. Jadi mendingan tidak untuk dijadiin satu gitu ya. Dan bonus langsung ini. Nah, ini kan bisa jadi dibikin carousel atau dibikin video atau yang lain-lain gitu. Dan yang mana ini mobilnya nggak kelihatan. Ya, orang nggak perlu tahu ada gede-gede tulisan year end sale di sini. Sekalian aja mobilnya digedein, terus bilang aja year end sale gitu. Nggak usah gede-gede banget. Gitu kan ya. Ini kalau Nissan, Datsun, Gading, Serpong, sama ini misalnya tetangga ya, Toyota Auto 2000. Nah, maksudnya benar, ada banyak variasi iklan. Cuman kan nggak kebaca ya ini ya. Gitu. Di sini nggak kebaca, di sini juga nggak kebaca, di sini juga nggak kebaca ya. Tulisannya kecil-kecil banget gitu. Ini juga mobilnya kepotong ya. Padahal kan sebenarnya orang-orang pengen tahu mobilnya atau kapasitasnya. Hal-hal yang kita bahas kemarin. Nah, dari Daihatsu-nya sendiri itu saya kemarin dapat yang seperti ini. Ya. Astra Daihatsu dapat ini di Harapan Indah Bekasi ya. Gitu. Nah, kalau kayak gini kan orang bingung ya. Ayla, Sigra, Xenia, padahal sebenarnya banyak sekali fitur-fitur yang bisa dioptimalkan di Facebook Ads. Biar kita bisa menampilkan, bisa digeser-geser gitu lah. Ya, jadi orang-orang juga nggak terjebak di semua jadi satu seperti ini. Gitu, ya. Ada lagi di sini apa namanya yang memang untuk bisnis ya, kendaraan-kendaraan bisnis itu kan juga sebaiknya dipisah gitu ya, karena segmen yang mau disasar ini dan panjang banget ini ya. Mulai dari 17 jutaan, Ayla udah berhenti aja di situ ya. Nah, bagaimana membuat ini menjadi lebih menarik? Saya kembali lagi tadi ke Facebook Ads Manager. Ya, saat kita membuat materi iklan, itu kita bisa pilih sebuah opsi yang namanya itu carousel. Ya, sebuah opsi yang namanya carousel, saya next lagi. Ya, carousel itu tujuannya biar dia bisa di swipe gitu ya. Bisa digeser-geser gitu. Nah, misalnya saya pilih ya, di sini saya pilih apa namanya audiensnya pakai manual untuk IG. Nah, sebut saja begitu ya. Kok nggak bisa diganti? Oh iya, lupa. Saya jangan pakai akun-akun klien deh, saya pakai akun saya sendiri aja. Takut salah ya. Saya mau manual placement, saya mau otomatis dulu deh. Misalnya saya mau otomatis dulu ya. Ini kenapa manualnya nggak mau diklik? Ya, terus saya masukin. Jadi saya bisa menambahkan nanti beberapa media ya, gitu dengan model carousel. Bentar, ini kayaknya saya itu pakai objektifnya, oh page like, pantes. Kalau page like nggak bisa ya teman-teman ya. Saya pilihnya kembali lagi ke traffic, ya. Saya pilihnya kembali lagi ke traffic. Kalau page like kan cuma bisa buat Facebook, jadi nggak bisa dioptimalkan buat IG gitu kan. Ya, saya coba pilihnya ini. Saya coba masukkan, anggaplah saya mau hanya ke IG. Ya, saya mau hanya ke IG, jadi saya nggak mau tuh di Facebook. Ya, IG-nya pun hanya di feed sama di explore ya, nggak pakai di stories karena ukurannya berbeda. Ukuran stories jangan lupa 9 banding 16 ya. 1080 kali 1920. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini kita masukkan. Nanti kan ada konten yang bisa kita bikinin jadi carousel ya, yang bisa digeser, geser, geser gitu. Nah, teman-teman tinggal masukin nih fotonya ya. Foto Ayla, geser, foto apa, geser gitu kan ya. Nah, jadi teman-teman bisa masukkan ke situ. Misalnya seperti ini. Nah, nanti kan dia bisa digeser ya, digeser ke samping, digeser ke samping, digeser ke samping gitu ya. Jadi kalau dengan begitu
Akhirnya teman-teman jadi punya pilihan dan tidak umpek-umpekan dalam satu desain. Nah, tapi memang yang paling gampang adalah kita lihat ya tetangga-tetangga itu kayak gimana. Gitu. Saya tuh suka kalau ngeliatin misalnya kayak Genius gitu ya. Dia tuh jualan bank ya. Tapi dia sasarnya segmennya tepat gitu. Kayak apa namanya kalau dia itu suka main suka dengerin musik untuk perempuan iklannya begini ya. Kalau dia suka top up e-wallet iklannya begini. Kalau dia suka main game iklannya begini. Kalau dia suka nonton streaming iklannya begini. Jadi relevan. Ya apa yang mau dia sampaikan itu akhirnya relevan. Oke. Saya mau ke Pak Bayu, waktu yang tepat untuk share iklan sehingga konsumen langsung respon cepat. Ya, setiap konsumen kan punya waktu kehidupan yang berbeda-beda ya Pak. Jadi kita mending segmenin di jam kerjanya kita aja. Justru yang penting itu kita yang cepat. Mau mereka lihat kapanpun, kitanya yang cepat. Ya, FB Ads apakah komen bisa dimatikan? Saya tidak menyarankan Pak untuk mematikan karena apa namanya nanti kehilangan peluang ya untuk orang-orang tanya-tanya gitu. DM langsung juga bisa sih sebenarnya. Tapi memang kita harus gercep ya. Jadi kalau ada orang udah main ke rumah kita ya kita memang harus segera langsung gercep untuk mendapatkan itu gitu ya. Karena itu berarti leads kan ya. Pertanyaan titipan dari OP Angel Kandanane. Nah, ojo angel-angel Pak dikandani. Seefektif mana antara Facebook Ads dan viralmu.id garis miring free cash ya. Jadi sekarang mulai banyak Pak platform-platform yang menyediakan apa namanya yang menyediakan tempat untuk beriklan ya gitu. Jadi ada tuh kayak apa namanya Freemo, ada tuh kayak free cash seperti ini, Viralmu dan yang lain-lain. Cuman agak beda Pak antara orang-orang yang main di Facebook itu tuh kan memang mereka main di situ karena kebutuhan ya, mereka mau berkomunikasi dengan teman-temannya gitu. Jadi itu kebutuhan. Sementara kalau orang-orang main di free cash dan yang lain sebagainya ini, itu tuh mereka untuk dapetin uang. Jadi iklannya dilihat, apa namanya, habis itu dibuang. Ya udah, saya dapat uangnya, terus iklannya dilupakan. Nah ini saya tidak rekomen gitu. Tapi kalau mau dicobain dulu, siapa tahu ternyata memang segmennya cocok, ya nggak apa-apa. Ya namanya juga nyoba kan, namanya juga usaha gitu. Karena apa namanya orang-orang itu tuh memang dibayar untuk menikmati iklan. Jadinya iklannya kayak dicuekin aja gitu, ya, untuk mendapatkan uangnya. Jadi kalau di Facebook sama Instagram, saya rasa targetingnya juga lebih spesifik gitu ya. Jadi bisa untuk ditargetin gitu. Postingan yang efektif apakah dengan beberapa foto atau video atau dengan satu postingan satu foto video? Boleh Pak, postingannya boleh beberapa foto video tapi satu produk biar nggak bingung ya. Jadi kalau Ayla, Ayla dalam berbagai warna, kuning, merah, putih, hitam, gitu kan ya. Nah itu akhirnya akan jadi membuat iklan kita akan lebih menarik, gitu. Haris, Pak Haris Alfaridatu lebih efektif via beranda Facebook ataupun halaman Facebook. Nah, saya sarankan itu via newsfeed Pak ya. Jadi kan kita itu newsfeed itu tuh kan akan kita pasang tadi di sini di placement. Ya, di levelnya itu kita mundur ke tempat yang tadi ya, itu ke level placement. Mana namanya placement? Ya, nah ini dia. Jadi kalau Facebook kita bisa pilih yang newsfeed. Nah, ya, tapi kan kita pakai apa namanya? Tapi kan kita pakai yang ini ya, tapi kan kita pakai yang apa namanya? Fanpage kita untuk kita iklanin di Facebook newsfeed-nya itu, gitu ya. Nah, terus dari situ kita nanti akan pasangin dari halaman kita. Jadi kan orang-orang nanti akan lihatnya di beranda mereka, Pak. Tapi yang iklanin adalah halaman kita, ya. Pak mau tanya kalau konten sudah dinaikkan dulu atau ditinjau itu kenapa tidak disetujui, ya? Tidak disetujui itu karena biasanya halamannya itu nggak masuk apa namanya aturannya. Jadi Facebook tuh punya namanya Facebook Community Guideline ya. Facebook Ads Policies. Nah, ini dia. Ya, Facebook Ads Policies itu ya untuk kita bisa mentarget orang-orang itu dengan lebih baik gitu. Ya, di sini ada aturannya ya, apa yang nggak boleh gitu ya.
Nah, itu nanti harapannya kita memenuhi semua ini. Kadang-kadang masalahnya hanyalah sesederhana terlalu banyak tulisan, Pak. Ya, jadi kalau terlalu banyak tulisan, saya sarankan kita masuknya ke text overlay tools, ya. Kita upload materi kita di sini biar kita nanti bisa cek apakah benar iklan kita itu terlalu banyak tulisan atau enggak. Nah, kalau kita lihat dari ininya ya, kira-kira itu tuh seperti ini, Pak. Ya, text overlay itu tuh cara dia untuk melihat gambar kita itu seberapa banyak, itu tuh kira-kira seperti ini. Nah, kalau dari kotak-kotak ini itu ada banyak tulisan, kita nggak masuk ya gitu. Nah, misalnya ini ya Pak ya, tulisannya kan ada di kotak-kotak ini sama kotak-kotak ini. Nah, itu sampai nggak tuh sama 20% gitu ya. Jadi kalau kita mau masukin tulisan, nah ibaratnya gini ya, tulisannya cuma boleh segitu Pak. Ya, gitu. Atau kalau mau mendatar, kita tuh cuma dapat 5 kotak dari 25 kotak. Gitu. Jadi kita upayakan sebisa mungkin agar iklan yang mau kita sasar itu juga tidak terlalu mengandung banyak tulisan. Karena kalau mengandung banyak tulisan jadinya fail. Ya, gitu. Nah, nanti sesuai dengan di sini ya, kalau misalnya tulisannya itu banyak, itu dia mungkin tidak jalan ya. Your ad may not run ya karena tulisannya high. Kalau lebih rendah itu medium ya. Your ad reach may be much lower. Kalau low itu tuh slightly lower. Kalau oke aman. Di bawah 20%. Ya, gitu. Iklan IG kita efektif naikin ke IG, ke feed atau story, dua-duanya aman, Pak. Ya, tergantung segmennya. Kalau yang lebih muda sukanya story. Kalau yang lebih mapan sukanya feed, Pak. Ya, saya nggak bilang umur loh, Pak. Ya, saya bilangnya mapan loh. Ya, efektif mana, Mas? Satu iklan, satu radius, atau satu iklan kita bisa tembak pin 10 radius dengan nilai budget yang sama. Nah, saran saya, Bu Marta, kita targetkan orang-orang itu tuh satu-satu, biar kita tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Jadi ibaratnya gini, ada satu iklan di radius A, satu iklan di radius B, satu iklan di radius C, anggaplah gitu. Ya, kita lihat dulu yang A itu tuh efektivitasnya seberapa bagus, yang B seberapa bagus, yang C seberapa bagus. Nah, baru nanti kita evaluasi, baru nanti kita pasang lagi. Gitu ya. Jadi harapannya lebih efektif seperti itu daripada nanti kita mencoba target 10 titik, kita bingung tuh titik mana yang lebih positif daripada yang lain. Ya, apakah setiap produk Daihatsu itu dibikin satu iklan atau satu-satu atau bisa semuanya produk satu iklan? Saran saya satu-satu per segmen tadi, Bu. Ya, Terios sasar bapak-bapak yang profesional. Ya, karena kan harusnya penghasilannya juga akan lebih besar daripada yang beli Sigra atau yang beli Ayla ya atau Sirion gitu. Nah, jadi harapannya dengan adanya ini tadi segmen yang kita sasar itu tuh lebih tepat gitu ya. Seberapa efektif Facebook Ads dibanding marketplace? Nah, kalau marketplace Pak, itu biasanya dia punya iklannya sendiri. Jadi jangan masang Facebook Ads terus diarahin ke marketplace, bingung nanti ya orang gitu. Loh, ini saya lihat di Facebook kok saya tiba-tiba dibawa ke Tokopedia. Kalau di Facebook, Facebook aja arahin ke WA. Ya kalau di Tokped arahin ke ini ya biasanya ya ada top ads ya atau iklan-iklan gitu yang nanti kita cuma minta dia bayar DP gitu ya. Terus nanti kita kirim dokumennya biar nanti dia melanjutkan pembeliannya sama kita. Gitu kan. Jadi beda pasar sih. Kalau di marketplace kan orangnya memang sudah butuh ya. Kalau di Facebook Ads kan kita menciptakan needs gitu. Lebih efektif mana dari Pak Hasan Fikri antara iklan karoser sama iklan ads? Nah, kalau saran saya, Pak, kalau memang banyak produk yang mau diunggulkan, misalnya ini Sigra nih ya. Satu mau diunggulkan masalah bensin. Yang kedua mau Ya, jadi tadi kalau kita ngomongin masalah marketplace ya, jadi memang orang-orang akhirnya punya ininya sendiri gitu. Lebih efektif mana sudah, lebih efektif mana beranda atau story sudah, terus interaksi langsung di komentar atau langsung ke DM, ke pesan ya, memang lebih baik langsung ke pesan aja Pak, biar bisa langsung di follow up ya, gitu. Jadi ini menarik ya diskusinya karena memang segmen yang mau kita sasar ini itu kan luas ya. Jadi dengan iklan yang tepat kita akan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, jika promo iklan dengan tipe unit yang sama untuk periode berikutnya, apakah kita sundul lagi atau iklan nama lagi? Ya,
Nah, saran saya Pak dibikin variasi iklannya lagi, gitu. Kalau udah 2 minggu kita stop. Jadi itu menghindarkan kita dari ad fatigue. Ad fatigue itu capek Pak. Ngelihat iklan yang sama selama 2 minggu berturut-turut itu tuh capek ternyata. Ya, setelah 2 minggu mending diperbarui biar orang juga seger gitu ya. Dan apalagi kan banyak momentum yang bisa dilakukan. Ya, kalau kita mau membedakan iklan traffic sama engagement menggunakan audiens yang sama atau dibedakan, boleh sama, boleh dibedakan. Ya, jadi kalau mau sama, tapi kan nanti akhirnya jadi saling ngiklanin ya, ibaratnya gitu kan. Ya, kalau saling ngiklanin kan nanti takutnya jadinya nggak maksimal gitu ya. Jadi daripada kita ngiklanin segmen yang sama, bisa juga dibedain gitu ya. Lebih efektif mana konten foto atau video? Video lebih menarik, tapi foto juga nggak kalah gitu ya. Jadi kalau bisanya foto ya nggak apa-apa, kalau bisa video ya bagus. Cuman videonya yang harus tek 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 gitu ya, yang harus straight to the point gitu. Oke, okay. Mas iklan saya hubungkan dengan WA sering dapat chat yang tidak valid, semisal tes ya. Nah, kalau misalnya seperti itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kan kita ini kan ibaratnya mau kenalan ya. Apapun respon dari masyarakat kita terima-terima aja deh. Bagus atau enggak kita terima-terima aja. Ibaratnya gitu ya. Jadi apa namanya, meskipun mereka mungkin belum tertarik dengan kita sekarang, tapi kalau kita memperlakukan mereka dengan bagus, kita melayani mereka dengan bagus, mereka akhirnya juga lama-lama sayang. Ya, nyaman terus sayang, kenal nyaman terus sayang gitu ya. Pak Tony Andreas, konten yang kita iklankan itu better sifatnya direct selling atau konten yang hanya branding atau menaikkan engagement? Apakah ada studinya? Jadi gini Pak Tony Andreas ya, iklan itu bukan masalah direct selling atau masalah soft selling Pak ya, tapi iklan itu yang penting harus menyentuh hatinya. Nah itu ya. Jadi kayak kalau kita bilang sering keluar kota, ajak bapak mertua, cocok nih pakai ini. Udah beres, Pak. Gitu ya, karena langsung hatinya yang disentuh, bisa angkut bapak mertua. Ya. Kalau jemput anak pakai mobil ini cocok nih sama bajunya. Ya, bajunya apa, tasnya apa, mobilnya warnanya apa. Itu langsung sentuh hatinya. Jadi kalau kita pakai soft selling kelamaan, Pak, ya. 5 mobil untuk 5 jenis mobil yang cocok untuk kamu gitu. Itu kan masih kelamaan, Pak. Kalau ini langsung aja langsung tembak ke apa yang membuat dia itu kemudian langsung kena, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu selamanya, itu benar, Pak. Ya, gitu. Jadi sebisa mungkin ini tantangan buat kita untuk yang masang iklan untuk membuat iklan itu semenarik mungkin. Kalau posting foto atau video mana yang lebih nyedot saldo? Nggak ada, Pak. Kecuali kita pilih objektifnya itu yang video views. Baru tuh dia akan lebih nyedot saldo. Ya, gitu. Ini kan ada budget apa namanya? Perhitungan budget yang berbeda kalau kita pilihnya ini adalah si video views ya. Tapi kalau traffic sih sama aja, foto atau video sama-sama bayarnya CPM, Pak. Cost per 1000 kali lihat. Kalau klik ya sama aja cost per klik anyway. Ya, pembayaran efektifnya lebih baik pakai transfer atau kartu kredit. Nah, ini kembali lagi ke kebijakan cabang Bapak Ibu sekalian karena urusannya nanti sama tim finance, Pak. Ya. Sama tim finance ibaratnya gimana cara yang paling nyaman untuk kita bisa bayar iklan. Apakah bulanan, apakah 2 mingguan atau seperti apa ya. Kalau apa namanya lebih nyaman pakai kartu kredit ya nggak apa-apa, lebih nyaman pakai transfer ya nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi apa namanya tujuannya apa kalau pakai kartu debit? Saya bisa pakai kartu debit dengan tujuan biar nggak bobol. Artinya bobol itu biar nggak bablas, Pak. Ya. Soalnya kan takutnya nanti iklannya tembus ya dari yang kita tentukan, misalnya lebih gitu. Ada tips lewat HP. Lewat HP itu yang penting tadi ya, Pak ya. Iklannya itu disasar ke materi, ke segmen yang tepat dengan materi yang menarik. Udah itu aja, Pak. Ya. Bisa nggak sih iklannya dikecualikan untuk sesama sales Daihatsu? Sayangnya nggak bisa, Pak. Ya, Facebook tolong tampilkan iklan saya kecuali sales Daihatsu. Dia nggak bisa. Ya, tapi kan kita tahu ya kira-kira dari lokasi tersebut ya, dari lokasi pemukiman tersebut berapa persen sih yang sales Daihatsu? Kok kayaknya kecil ya, gitu. Kalau iklan kita cuman di komen atau like aja, apakah kita bisa dapat alamat email atau nomor HP? Nggak bisa, Bu atau Pak Dian ini ya. Nah, jadi biasanya kita akan pakai lead gen yang tadi ya, biar kita bisa langsung dapat datanya. Nama, email, nomor telepon ya, daripada kita
menduga-duga dan orangnya juga nggak mau nge-share gitu. Ya, betul. Settingnya lewat PC. Lebih menjual mana poster atau video. Kalau videonya menarik, Pak, akan lebih menarik. Ya, jadi nggak ada aturan resmi sebenarnya. Ketika sudah pernah buat kampanye, kita merasa kampanye itu efektif. Jika di masa nanti mau iklan lagi, tadi sudah dijawab ya Pak. Kalau misalnya sudah 2 minggu, mending bikin materi baru. Di copy paste settingannya nggak apa-apa, tapi materinya bikin materi yang baru. Kalau saya itu lihat iklan di Google, search di Google, terus dikejar di Facebook, ya dari Shopee atau Lazada. Nah itu mainnya pixel Bu, ya. Jadi itu mainnya namanya Facebook Pixel itu tadi, karena Facebook Pixelnya udah di setting, kalau ada orang mampir ke sini dan dia belum beli, nanti dikejar lagi ya. Nah itu namanya pakai Facebook Pixel, dan untuk itu kita memerlukan website. Sayangnya kan kita sekarang belum ada website ya di sini gitu. Nah kalau buat menjual atau menambah follower, ya menambah follower itu nanti pakainya yang ini Pak ya, pakainya yang engagement terus page like. Tapi saran saya untuk Bapak Ibu sekalian, kan yang penting bukan followernya ya. Nah ini page like ya. Yang penting kan tapi bukan followernya. Yang penting sekarang adalah seberapa banyak orang-orang yang mau nge-like konten kita yang berujung kepada penjualan. Ya, leads, ujungnya itu leads. Bagaimana caranya cek visit, reach, view, dan lain-lain. Nah nanti Pak kalau udah bikin, ya nanti Bapak Ibu sekalian akan ketemu dengan layar seperti ini. Ya, ini saya contohin ya. Kalau punya saya itu kira-kira datanya seperti ini. Ya nanti keluar semua tuh. Berapa sih yang udah lihat ya? Nah, ini dia ya. Berapa sih yang udah lihat? Berapa sih yang udah klik gitu. Nah itu nanti kita bisa lihat dari sini. Ya. Tujuannya biar apa? Biar kita nanti juga kepantau ya angkanya itu tuh keefektivitasannya itu seberapa besar. Nah ini saya gedein dulu ininya. Nah nanti kelihatan semua nih Pak di sini. Jadi saran saya bikin iklan seminggu evaluasi kan kelihatan ya. Saya ngeluarin uang berapa, dapat berapa reach, berapa impression, berapa klik, dan berapa leads ya. Gitu. Itu yang nanti akan kita cek juga. Oke, saya sambil lanjut dulu ya, sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada gitu ya. Nanti saya lanjutkan lagi gitu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian untuk melakukan pasang dan evaluasi itu seperti yang sempat saya singgung tadi, silakan langsung bikin laporan seperti ini. Nanti kita bahas juga ya di pertemuan keempat ya. Pasang, evaluasi, lalu pasang lagi. Nah, nanti kan kelihatan ya, budgetnya berapa, materi iklannya apa, reach-nya, impression-nya, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, nanti ini ada persentase CTR, Pak. CTR itu kepanjangannya adalah click-through rate. Berapa persen orang-orang yang ngelihat ya, berapa persen orang-orang yang ngelihat dibandingkan dengan yang ngeklik. Nah, kalau yang ngelihat banyak tapi yang ngeklik dikit sama aja bohong gitu kan ya. Ayla ini dengan uang segitu yang ngelihat banyak tapi yang ngeklik 1%-nya. Sementara Sigra itu yang ngelihat banyak 8.000 ya, lebih kecil sebenarnya, tapi tetap lumayan banyak dan yang ngeklik itu 1,6%. Nah, dari situ kan nanti kelihatan ya angkanya itu kira-kira berapa persen sih yang akan ngeklik kita ya. Dan nanti ujung-ujungnya Bapak Ibu sekalian kan akan nanti menghitung namanya CPL ya. Gitu. CPL itu tuh harga adalah dari 100.000 kita dapat 50. Ya, berarti kita akan dapat satu harganya adalah sekitar Rp2.000. Ya kan? Saya punya uang 100.000, saya dapat 50 beng-beng. Berarti kan satu beng-beng harganya adalah Rp2.000. Gitu. Nah, nanti kita lihat nih evaluasi nih. Kalau kita itu belum punya benchmark kemarin, nggak apa-apa. Ini adalah yang pertama dan nanti ini akan menjadi pilot project kita. Oke, satuan saya dengan uang 100.000 bisa dapat sekian, sekian, sekian. Ya, minggu depan perbaiki lagi, sampai kita ketemu benchmark dari waktu ke waktu dan akhirnya itu jadi akan lebih maksimal. Gitu, ya. Nah, harapannya sih nanti itu juga akan bisa dimaksimalkan dengan baik. Oke. Nah, ini sesuai dengan layar ini, nanti kita bisa lihat ya, berapa yang lihat, berapa yang ngeklik, dicuekin apa enggak, gitu, dan lain sebagainya. Itu tekniknya kita ambil dari Facebook Ads Manager. Oke. Terus kita juga lihat ya, pertanyaan selanjutnya, lebih baik iklanin materi kita yang menurut kita menarik atau yang Facebook juga rekomendasikan.
Karena kan kadang-kadang ada materi kayak gini. Ya, menurut kita menarik, itu kan belum tentu menurut orang menarik ya. Jadi kita bisa A/B testing ibaratnya. Minggu pertama kita pasang ini, minggu kedua kita pasang itu, minggu ketiga kita pasang yang lain, dengan tujuan kita nanti akhirnya bisa dapat iklan yang paling sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, dengan hasil yang kita harapkan. Itu ya. Nah, terus apa namanya, kita juga lihat lanjutannya bagaimana caranya memasang pixel Facebook. Itu tadi ya sudah dibahas. Masang pixel Facebook itu dengan tujuan apa yang kita apa namanya, apa yang kita lihat itu bisa dikejar lagi ya. Orang-orang udah main ke website kita itu akhirnya dikejar lagi. Oke. Jadi kan dari tadi kita sudah lihat bagaimana kemudian apa namanya, materi dan budgeting itu juga sudah bisa kita sesuaikan ya. Lebih efektif mana pemasangan foto iklan, PNG, atau original foto. Saran saya itu original foto, Pak. Karena orang-orang itu tuh nanti akan jadi lebih suka. Ya, kalau PNG kan latar belakangnya polosan gitu kan. Nah, Bapak karena ada di dealer, Pak, ya ada banyak aset mobil yang ada di dalam, itu fotoin aja semua, Pak. Semua bagian ya. Gitu. Jadi apa yang mau difoto dari bawah, dari atas, dari kiri, dari kanan, bagasinya, dashboardnya, dari depan, dan yang lain-lain, itu silakan diambil fotonya karena justru itu yang menarik atau ceritanya biar original. Gitu ya. Beriklan via IG dan web sama Pak ya, kayak tadi IG itu sama kayak Facebook tadi ya. Jadi nanti orang-orang kalau memang mau diarahkan ke web juga bisa. Masalah pembayaran. Nah, ini menarik nih. Masalah pembayaran saya sarankan kalau kayak gitu nanti kita masuknya ke sini Pak ya. Ada bagian billing di sini. Nah, sini business tool terus billing. Ya, dari billing itu nanti kita bisa untuk mengatur ya. Dari billing nanti kita itu bisa mengatur uang yang kita punya atau pembayaran yang akan kita lakukan itu tuh pakai apa aja kartunya ya. Nah, gitu. Ya, jadi itulah nanti gunanya kita pakai billing. Ya, itu misalnya apakah ada isu dengan kartu kredit atau seperti apa. Nah, itu kita bisa pakai billing, Pak. Nanti silakan dicek di situ. Ya, terus saya kembali ke materi dan saya bacakan lagi pertanyaan yang lain. Pak, bisa nggak ya iklan kayak aplikasi online shop setelah lihat-lihat foto di aplikasi, terus pas dibuka lewat Facebook? Ya itu sayangnya harus pakai pixel tadi ya, Pak. Gitu. Sama seperti yang kita bahas tadi masalah pixel, itu bisanya pakai pixel. Pak, kalau mau pakai ambil gambar dari orang lain itu berdampak hukum atau copyright, saya sarankan Bapak Ibu sekalian pakai foto asli. Ya, kalaupun mau foto gambaran, ya saya sarankan ada beberapa website, yaitu ada Unsplash, ada Pexels, ada Pixabay, ya, sama ada Unsplash. Udah tadi. Ada FreePic, Pak. Ya, sama satu lagi namanya ada FreePic. Tujuannya apa? Website-website ini tuh menyediakan foto-foto. Tapi kalau memang Bapak Ibu sekalian butuh foto mobilnya, ya kenapa tidak ambil saja dari website Astra Daihatsu? Ya, lebih pasti. Karena kan seri mobil juga beda-beda ya, takutnya nanti salah gitu. Nah, jadi kalau bisa foto lebih baik. Karena kan di apa namanya, di tempat kan ada banyak sekali ya yang bisa diambil fotonya gitu ibaratnya kan. Jadi kenapa tidak kita mending ambil foto dari tempat-tempat yang memang ada gitu ya, biar nanti tidak kena isu copyright gitu. Soalnya kalau kena isu copyright nanti yang kena semua Pak. Ya kemarin tuh ada mbak-mbak dari tetangga sebelah itu sampai bikin akunnya, akun brandnya itu tuh di lock Pak IG-nya. Ya karena takut serbuan ibu-ibu karena si mbak itu diduga sebagai apa namanya, perebut kebahagiaan orang lain gitu kan. Nah repot itu nanti Pak kalau yang kena satu Daihatsu kan panjang urusannya ya. Masalah pixel ya, kalau pakai Bitly apakah bisa? Nggak bisa Pak. Bitly itu bukan website. Bitly itu jadi nggak bisa dipasangin pixel. Ya, jadi langsung aja FB ke WA, udah gitu aja Pak. Ya, FB langsung ke WA, tapi sayangnya nggak bisa dikejar lagi. Dan memang sayangnya kan kita belum bisa diatur buat bikin website ya Pak ya. Gitu.
Untuk durasi iklan YouTube ada rekomendasinya, Pak. Durasi iklan YouTube memang ada rekomendasi namanya bumper, yaitu 6 detik saja. 6 detik itu ibaratnya kalau kata YouTube terlalu cepat untuk di-skip sama terlalu lama untuk di-skip ya. Jadi kayak cuma 6 detik kok gitu. Nah, itu namanya durasi iklan di YouTube ya. Rekomendasinya saya sarankan di sekitar 6 detik gitu ya. Tapi kalau belum nyampe Pak 6 detik Pak materinya ya 15 lah, jangan lebih dari itu ya. 30 itu udah paling maksimal karena lebih panjang dari itu orang males ya gitu ya. Mengapa ketika memilih prospek jangkauan ditolak sama Facebook, tapi kalau memilih gambar dan teks yang sama memilih promosikan postingan. Oh ya, jadi memang kadang-kadang Facebook itu tuh kan namanya juga sistem ya, Bu. Gitu. Jadi dicoba aja dulu pakai promotion atau pakai ads manager tadi, nanti apakah ini Pekalongan putus-putus, suaranya harusnya udah nggak putus-putus ya. Gitu. Kalau customer nanya via komen harus kita respon, tapi mereka nggak mau ngasih nomor HP sama WA, nggak apa-apa, Pak. Minimal itu tuh udah jadi teman kita gitu ya. Nanti suatu hari akan ini kok ke kita. Gitu ya. 20% tuh teksnya perhitungannya seperti tadi ya, Pak ya. Ini 20%. Kalau ada kotak-kotak kayak gini kita cuma dapat 5 kotak, Pak. Ya. Lebih efektif mana Google Ads versus Facebook Ads? Menurut saya semuanya efektif, Pak. Cuman kalau dalam hari ini kan kita temanya adalah sosial media ya. Facebook Ads itu efektif untuk menjangkau banyak orang sekaligus. Ya. Kalau Google Ads kan yang lihat dikit, Pak. Gitu ya. Identitas medsos lebih efektif pakai nama personal atau brand. Saran saya kalau memang punya nama personal branding, mau punya nama personal branding boleh ya, atau menggunakan nama kota juga lebih gampang, Pak, karena kan nanti takutnya ini siapa gitu kan. Jadi ini dikembalikan ke Bapak Ibu masing-masing ya. Pembuatan iklan efektif menggunakan audiens yang lama atau audiens yang baru, kita lihat aja, Pak, dari efektivitasnya. Kalau efektivitas audiens yang lama itu bagus, ya nggak apa-apa dipertahankan, tapi materinya harus diubah ya. Untuk akun iklan yang terblokir, bagaimana cara mengatasinya? Saran saya bikin baru aja, Pak. Lebih gampang bikin baru daripada kita benerin itu, beneran. Ya, ukuran budget, ya, oke. Saya lanjutkan dulu ya, Pak ya, ke materi saya. Saya lanjutkan kembali ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu sekalian mau bikin ini. Nah, kadang-kadang kita tuh perlu agensi, Pak, untuk membantu. Karena kan segmen yang mau kita sasar itu tuh cukup unik, kita baru pertama kali mulai dan kayaknya perlu tenaga expert gitu ya. Untuk memilih agensi, saya punya sekian pilihan ini. Nomor satu yang harus dipertimbangkan adalah reputasi dan portofolio. Dia itu pernah ngerjain brand apa saja, itu nomor satu. Ya. Nomor dua itu scope of work. Nah, itu ya. Jadi scope of work apa yang ditawarkan, ya apakah dia itu cuma bikinin materinya, masangin iklannya saja, optimize saja, atau seperti apa, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, yang ketiga itu pemahaman, kreativitas, konsep, dan solusi. Jadi kan nanti kita cerita ya Pak ya, hey agency, saya punya masalah ini, apa yang bisa Anda tawarkan? Nah, nanti kan dia bikin materi iklan yang bagus, dan nanti bikin konten yang menarik ya. Itu adalah kreativitas konsep dan solusi. Dan dia bisa memilih channel apa yang tepat, iklan seperti apa yang benar. Nah, minimal Bapak Ibu sekalian di periode kali ini sudah memahami, jadi saat ngobrol sama mereka, ngobrolnya udah sama gitu ya. Contoh output dan selera. Karena kalau selera itu tuh kan nggak ada benar, nggak ada salah ya Pak ya. Bisa jadi maksud mereka udah benar, tapi nggak cocok sama selera kita. Mending kita minta contoh hasil mereka ya, atau portofolio mereka. Biasanya juga ada keahlian tim atau spesialis dan budaya kerja. Jadi dalam tim yang akan berpartisipasi, itu biasanya ada tokoh-tokoh yang memang kunci gitu ya Pak ya. Nah kalau memang dia punya tipikal yang seperti itu, lebih baik. Ada lagi namanya service level agreement. Berapa lama sih harus merespon ya? Itu harus disepakati di awal biar tidak ada perdebatan gitu Pak. Bu ya. Jadi maksimal 1 jam untuk balas-balasin komen, maksimal 1 jam untuk approval dan lain sebagainya. Revisi 1 kali 24 jam itu service level agreement. Itu harus disepakatin di awal. Ya, jangan sampai kita bayarnya murah, tapi dia balasnya 3 hari. Ya, udah keburu kelar, Pak. Kalau 3 hari ya. Budget yang ditawarkan dan value for money. Ibaratnya gini, ada 2 agensi nih, yang satu 600.000, yang satu 3 juta. Yang 600.000 itu perorangan, yang 3 juta itu perusahaan. Ya pasti beda. Ya, karena kan kalau dia perorangan, kan dia nggak perlu bayar listrik, nggak perlu bayar kantor, ya, dan lain sebagainya, gitu. Ya,
Jadi apa namanya, lebih baik kita akan pakai service level agreement yang pas gitu ya. Sama budget yang ditawarkan sama value for money. Nggak apa-apa deh 3 juta, tapi bener ya kalau dihubungin nyaut gitu kan. Ibaratnya apa namanya, ada tim account dan lain sebagainya. Sama yang terakhir itu open dashboard. Ya, karena kan data-datanya nanti harus bisa kita lihat barengan atau harus bisa kita lihat bersama. Ya. Nah, ini ada dari pertanyaan dari Pak Setia Gunawan. Nah, ini harusnya Bapak-Bapak nih. Ukuran budget yang ditawarkan dan value for money itu gimana? Ya, sekali lagi, masalah duit itu kan sensitif ya, Pak ya. Kita tanya dulu, ada budget berapa? Ya, apa namanya, ada budget berapa dari kita, ya, biar nanti agensinya juga menyesuaikan, gitu ibaratnya. Ya. Nah, kalau sudah begitu, apa namanya, bagaimana cara meningkatkan viewer di YouTube. Nah, kalau di YouTube itu memang ada YouTube Ads sendiri, Pak. Cuman memang nggak kita bahas di sini ya. Kita lebih fokus ke Facebook sama IG. Kalau YouTube nanti ada YouTube Ads, masuknya ke Google Ads, Pak. Ya, masih satu keluarga besar dengan Google Ads. Bagaimana cara iklan itu di-share berkali-kali tidak kena spam, tapi karena saya share iklan berkali-kali tidak ada respon. Nah, gini, Pak. ya, kita pasang iklan sekali, hasilnya gimana, kita evaluasi, jangan di-share lagi dulu. Ya, nanti kalau udah dikoreksi, baru nanti kita share lagi. Kalau sekarang nggak kemakan, kan berarti harus kita evaluasi. Gitu. Ya Pak ya. Lebih efektif 300 untuk satu iklan atau untuk 1 minggu, atau 300.000 untuk 3 iklan dalam 1 minggu. Nah, dibagi aja Pak ya, 1 minggu kan 5 hari, 1 hari 20.000 ya. 20.000 untuk 5 hari, iklan A, iklan B, iklan C. Jalan aja barengan. Nanti kita evaluasi iklan mana yang hasilnya lebih bagus ya. Jadi ibaratnya ini kan pakai Google Ads sama Facebook Ads itu kan sama kayak machine gun sama sniper gitu ya Pak ya. Kalau pakai machine gun ya kita bisa target ke banyak orang. Nah, itu pakai Facebook. Ya, kalau kita pakai sniper, nah itu kita pakainya apa namanya, Google Ads gitu ya. Gambar atau video tadi sudah terjawab. IG itu fokusnya untuk menambah follower. Gimana strateginya? Seperti kemarin ya Pak. Kalau kita itu udah punya materi desain yang bagus ya, itu dan materi komunikasi yang menarik, orang-orang juga akhirnya datang sendiri kok, daripada kita nanti susah sendiri ya ngiklanin tapi nggak ada yang makan materinya karena materinya tidak menarik. Jadi agar kita itu dapat follower ya memang materinya harus menarik Pak. Itu kunci utama. Lebih efektif iklan Facebook atau IG atau iklan ads. Nah, itu tergantung lagi kolamnya, Pak. Ya kan kalau kita mau makan ikan lele, ya berarti kan kita pasti mancingnya di empang. Ya, kalau kita mau makan ikan salmon, nggak mungkin ada di empang. Ya, jadi IG dan Facebook itu tuh tinggal masalah kolamnya aja. Ya, kalau kita sering terdetek spam, ya Bu, Pak, ya nanti takutnya kita akan dicap kurang baik ya experience sama Facebook. Jadi saya sarankan tidak terlalu sering nge-spamming. Ya, gitu. Apakah ada artikel yang paling update untuk mempelajari algoritma Facebook, IG, Google? Biasanya kita lihat aja ya, Pak. Biasanya memang mereka kemudian update juga kok. Tapi yang penting adalah algoritmanya itu tuh yang penting adalah konten kok, Pak. Dengan konten kita bisa menyelesaikan isu algoritma ini. Kalau IG ada tipsnya nggak ya untuk naikin viewer story? Nah, kita bisa ya kayak tadi story-nya kita promote itu juga bisa. Selama pandemik ini apakah ada perubahan algoritma? Memang kadang-kadang behavior orang agak berubah, tapi konten yang baik tetap akan mendapatkan ini. Ya, jadi best practice-nya kalau kita lihat ya memang kita harus bikin materi iklan itu serelevan mungkin. Kita targetkan mobil yang berbeda, produk yang berbeda ke segmen yang berbeda ya. Fokus ke gambar, kurangi kata-kata, maksimal 20% dari desainnya sama gunakan kata-kata yang persuasif ya. Nah, saran saya untuk Bapak Ibu sekalian yang punya anak buah di cabang ada banyak, salesnya ada banyak, dalam setiap materi kita kali ini dalam membahas apa namanya ads kali ini ya, kita itu kan ingin menarget orang-orang yang berbeda-beda. Nah, jadi saran saya mending trial and error-nya itu tuh kita masukin ke setiap orang. Jadi kayak ada sales A, sales B, sales C. Sales A mau jualan produk yang berbeda dengan sales B, yang berbeda dengan sales C. Jadi biar dia tidak beririsan, satu itu. Ya, yang kedua, umurnya juga dibeda-bedain. Jadi nanti kita punya learning-nya nih.
sales A punya learning, sales B punya learning, sales C punya learning ya. Jadi biar kita juga semakin efektif gitu dan kita tidak membuang waktu untuk trial karena trialnya udah dicobain bersama-sama. Karena apa? Kalau kita itu menyasar segmen yang sama, nanti kita itu saling ngebidding ya. Saya mau nih tampil di HP orang ini ya. Sales A mau tampil, sales B mau tampil, sales C mau tampil. Akhirnya harganya jadi naik karena Facebook itu menerapkan sistem bidding. Gitu ya. Habis ini kita akan masuk ke sesi keempat kaitannya dengan analytics untuk bagaimana mengukur apa yang sudah kita lakukan itu sudah sesuai atau belum. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Ira.